Kita ketemu lagi di mata kuliah algoritma dan pemrograman 2. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai searching atau pencarian. Jadi dalam mata kuliah ini ada dua jenis algoritma pencarian yang akan kita gunakan, yaitu linear dan binary search, di mana kedua algoritma ini kita terapkan dalam array gitu ya. Jadi sebenarnya algoritma pencarian itu ada banyak macam dan bisa diaplikasikan di banyak struktur data yang lain. Tapi struktur data yang kita pakai di sini adalah array. Seperti itu. Jadi yang pertama ini kita masuk ke pendahuluannya dulu. Jadi teknik pencarian ini digunakan untuk mencari informasi atau data tertentu dari sekumpulan data. Jadi ini merupakan sebuah teknik yang sangat penting gitu ya. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering banget berhadapan dengan kasus bagaimana mencari sebuah data. Misalnya kalau teman-teman ke akademik minta data terkait dengan jadwal yang kosong untuk pergantian kelas gitu ya, untuk pergantian atau tambahan atau jadwal tambahan gitu. Nah, di situ operator di akademik bisa mencari hari, kemudian jamnya mana yang sedang kosong. Nah, berarti kalau seperti itu kita mencari jadwal yang tidak ada slot-slotnya, itu tidak ada yang mengisi di situ, maka kita bisa masuk ke sana. Macam-macam ya. Misalnya teman-teman melakukan pencarian di Google. Nah, Google itu juga menerapkan teknik-teknik pencarian juga, algoritma pencarian. Nah, tapi struktur datanya beda. Nah, itu nanti struktur datanya bisa dipelajari di mata kuliah yang lain, mata kuliah yang lebih lanjut. Seperti itu ya. Nah, di sini struktur data yang kita gunakan adalah array atau larik satu dimensi. Jadi memungkinkan kita untuk menyimpan ya nilai dengan tipe yang sama. Kemudian operasi pencarian yang umumnya dipakai untuk mencari data pada array itu adalah linear search dan binary search. Kemudian hal ketiga nanti yang akan kita pelajari yaitu adalah pada mekanismenya. Nanti kita lihat karakteristik ya, karakteristik atau sifat-sifatnya seperti apa ya. Bagaimana kalau linear search, bagaimana juga kalau binary search. Nah, ini linear search ya. Nah, linear search ini seringkali disebut dengan istilah sequential search. Sequential apa sequential? Sequential itu artinya step by step, satu persatu. Sequential itu ketika kita mencari satu data yang selanjutnya yang akan kita cari itu adalah data yang di sampingnya. Nah, gitu ya. Nah, ini linear search. Logika utama dari algoritma adalah melakukan pencarian data dengan melakukan perulangan pada seluruh baris data yang terdapat dari array. Dimulai dari elemen yang paling kiri, kemudian satu persatu dicari gitu ya di elemen yang sebelahnya sampai ke elemen yang paling kanan. Seperti itu ya. Jadi inilah kenapa dia dinamakan dengan linear search atau sequential search. Satu persatu gitu ya, sequential. Jadi nggak bisa loncat-loncat gitu ya. Harus ke yang paling kiri dulu, lanjut ke sebelah kanannya sampai ke paling ujung sebelah kanan. Nah, ini dalam pseudocode bisa dituliskan seperti ini. Jadi pseudocode ini adalah semacam bentuk algoritma yang lain gitu ya. Jadi lakukan perulangan dimulai dari elemen pertama array. Nah, jika elemen pertamanya itu bukan data yang kita cari, elemen pertama merupakan data yang kita cari, maka pencarian selesai. Jadi kalau datanya ada di tempat yang paling kiri gitu ya, di tempat pertama, maka pencarian selesai. Kalau data yang kita cari itu bukan elemen yang paling kiri, ya, jika bukan ya, maka lanjutkan pencarian pada elemen berikutnya. Nah, kemudian lanjut lagi, naik lagi gitu ya, lanjut lagi.
dicek yang sebelah kanannya itu data yang dicari bukan. Kalau bukan, lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus. Nah, seperti itu. Nah, ini ada contohnya ya. Ini contohnya linear search dengan target pencarian nilai 9. Jadi di sini ada target data yang dicari adalah 9. Kemudian di sini ada kumpulan datanya dalam bentuk array seperti itu ya. Gimana cara pencariannya? Nah, cara pencarian ini, lakukan pencarian dimulai dari elemen pertama. Kalau elemen pertama itu data yang dicari, maka selesai. Kalau bukan, lanjut ke elemen selanjutnya. Kita lihat. Elemen yang pertama pada array ini, itu data yang dicari bukan? Nah, data yang dicari 9 ya. Ternyata ini 11. Maka bukan kan? Karena bukan, maka pencarian akan dilanjutkan gitu ya ke elemen selanjutnya. Nah, bagaimana itu? Oke, nih. Oke, kalau karena bukan gitu ya, maka lanjutkan pencarian pada elemen selanjutnya. Oke, sekarang lihat lagi. Apakah isi dari elemen ini merupakan data yang kita cari? Nah, ternyata gimana? Ternyata bukan, ya kan? Nah, 23 tidak sama dengan 9. Maka lanjutkan ke proses, lanjutkan ke elemen selanjutnya ya, sekuensial satu persatu. Nah, ini sekarang 8. Apakah ini merupakan data yang kita cari? Enggak ya, enggak sama ya. 9 tidak sama dengan 8 kan? Oke, lanjut lagi ke elemen yang selanjutnya. Apakah ini data yang kita cari? Ternyata bukan gitu ya. Kita berarti lanjutkan lagi ke elemen yang selanjutnya. Begitu seterusnya gitu ya. Oke, seterusnya seperti ini. Nah, ini kita lihat. Apakah data pada elemen ini, isi dari elemen ini merupakan data yang kita cari? Ternyata ya, betul sekali. Jadi karena elemen ini ya isinya merupakan data yang kita cari, maka apa? Maka pencarian selesai. Pencarian selesai. Oke, itu seperti itu ya. Jadi cari satu persatu. Cari satu persatu sampai ketemu, seperti itu ya. Nah, kalau data itu nggak ada di dalam array gimana? Misalnya kita cari di sini 19, data 19. Secara kasat mata aja udah kita lihat ya di sini ya, bahwa 19 nggak ada di sini kan? Nah, tapi kan program itu tidak seperti itu ya cara kerjanya ya. Jadi cara kerjanya itu harus sistematis ya, harus sistematis, harus jelas begitu ya logiknya satu persatu. Maka yang bisa kita lakukan adalah memastikannya gitu ya. Gimana cara memastikannya? Ya sama kayak tadi itu. Caranya adalah, nah kita cari, kita bandingkan satu persatu dimulai dari elemen yang paling kiri. Nah, kita lihat elemen yang paling kiri. Data yang dicari, elemen yang paling kiri, data yang dicari bukan ya. Maka lanjut. 23 sama dengan 19? Bukan juga ya. Nah, maka kita lanjutkan pencarian ke elemen selanjutnya. 8, data yang kita cari? Bukan juga ya. 14? Bukan juga. 30? Bukan. Lanjut lagi ke elemen sebelah kanannya. 9? Bukan juga ya. 6? Bukan juga. 17? Kayaknya bukan ya. 17 tidak sama dengan 19. Kemudian ini 22. Oke. Nah, maka karena kita sudah mencari sampai ujung dan kita tidak menemukan data yang sesuai, maka pencarian kita berhentikan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya seperti ini. Kalau sampai akhir array data yang kita cari tidak ditemukan, apakah pencariannya dikatakan gagal? Nah, ternyata jawabannya tidak, karena kita sudah mencari sampai ujung gitu ya. Nah, itu pencariannya tetap sukses, tapi data yang dicari itu tidak ditemukan. Jadi bukan pencariannya yang gagal, tapi datanya tidak ditemukan, pencarian tetap berhasil. Hasilnya apa? Hasilnya tidak ditemukan. Seperti itu.
Kalau gagal itu kan ada error gitu ya dan seterusnya begitu. Tapi ini kan enggak. Jadi dia tetap bisa melakukan sampai akhir. Jadi worst case-nya atau skema paling buruknya gitu ya, kita harus melakukan pengecekan ke seluruh elemen array sampai elemen terakhir. Jadi karena worst case ini ya, kalau datanya misalnya 1000 gitu harus mencari 1000. Itu harga komputasi yang harus dibayar seperti itu worst case-nya. Kalau best case-nya ya ini kita dikatakan cukup beruntung kalau elemen yang kita cari itu ada di elemen yang paling kiri atau elemen pertama. Atau misalnya ya nggak usah elemen pertama lah ya, atau mungkin ada di elemen yang agak ke kiri gitu misalnya elemen ketiga atau elemen kelima dari 1000 kan lumayan gitu ya, itu best case-nya. Jadi secara umum dikatakan bahwa worst case-nya atau kemungkinan terburuknya kita akan melakukan pengulangan gitu ya terhadap melakukan pengulangan pencarian terhadap semua data dari paling kiri sampai paling kanan gitu ya. Kalau ada 1000 data ya ada 1000 perulangan gitu ya. Kalau kayak mahasiswa ITERA itu ada 10.000 mahasiswa, ya berarti kita harus melakukan pengulangan sampai 10.000 data gitu. Itu worst case-nya. Nah, seperti itu. Nanti kita lihat ada pencarian yang lebih baik lagi sebenarnya. Kalau misalnya data 1000, misalnya data di paling ujung, kita nggak harus melakukan pencarian 10.000 kali. Tapi cukup beberapa kali aja. Nah, nanti ada algoritma yang lebih bagus. Seperti itu. Nih, kita lihat ini adalah source code-nya ya untuk linear search dengan function gitu ya, dengan function. Nah, seperti ini. Jadi di sini saya punya sebuah function ya, lalu arahnya dari integer. Nah, integer ini nanti akan mengembalikan apa di sini? Di sini yang dikembalikan sama function linear search ini adalah indeks dari array-nya. Jadi jawaban dari function linear search ini adalah data itu ditemukan pada array dengan indeks ke berapa. Seperti itu. Cuman kalau di sini tidak ditemukan datanya gitu ya, ini kita udah cari dari ujung kiri sampai ujung kanan, ternyata tidak ditemukan begitu ya. Nah, maka di sini function akan mengembalikan -1. Nah, kalau -1 maka data itu tidak ditemukan. Jadi dikatakan tidak ditemukan. Nah, ini ya. Ini seperti ini. Ini statement simple if else ya, nanti dibaca di internet. Jadi ada pernyataan if else seperti ini. Oke, itu pencarian dengan linear search. Seperti itu ya. Jadi tugas pertama yang harus kalian buat itu adalah melakukan pencarian terhadap array begitu ya, melakukan pencarian terhadap array dengan tidak menggunakan ini function, tapi menggunakan for biasa di sini. Nah, cuman data yang dipakai itu adalah data string. Nah, coba dibuat ya, nanti dikumpulkan. Oke, ini ya, for your information, pencarian dengan linear search ini tidak hanya menggunakan operator sama dengan, tapi bisa juga menggunakan operator lebih besar dan lebih kecil. Nah, aplikasinya sebenarnya teman-teman mungkin sudah pernah gitu ya, teman-teman lakukan di kasus-kasus atau mungkin di pekerjaan rumah yang teman-teman pernah lakukan ya, misalnya aplikasinya pada pencarian bilangan terbesar atau bilangan terkecil. Nah, seperti itu, atau mencari kemunculan jumlah bilangan. Oke, itu juga termasuk pencarian ya, termasuk pencarian yang memanfaatkan linear search. Jadi seperti itu. Oke, ini pencarian bilangan terbesar dan terkecil ya. Kalau terbesar berapa, terkecil berapa gitu ya. Oke, dan variasi-variasinya.